Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast 11 TKJ 2 dengan saya Bilqis Hilma Adila selaku host pada acara podcast kali ini. Hari ini saya mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kita sebagai anak muda Indonesia. Oke, gak usah berlama-lama ya. Kita langsung datangkan narasumber yaitu Saudara Nuril Fadli. Selamat siang Kak Fadli. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya Kak Fadli ngapain aja sih? Akhir-akhir ini saya dan teman-teman saya sedang mempersiapkan untuk acara Pawai Hari Santri Nasional. Oh, Hari Santri. Kalau nggak salah itu bertepatan pada bulan Oktober bukan? Nah, betul banget Kak. Acara Hari Santri itu pada tanggal 22 Oktober. Namun perkiraan Pawai Hari Santri itu bisa maju atau mundur. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu apa aja sih persiapan yang perlu disiapkan? Pertama-tama kami dan teman-teman mempersiapkan temanya terlebih dahulu untuk menentukan. Lalu setelah itu kami akan mempersiapkan yang lainnya. Jadi kalian sudah menentukan temanya atau belum? Sudah. Wah, boleh dong disepil apa temanya? Untuk temanya sekarang, kita memilih yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oh. Kis. Sekolah kita mau ngadain Pawai Hari Santri nih. Enaknya kelas kita ngambil tema apa ya? Politik, kebudayaan. Profesi. Terima gak sih? Kapal tahu Kak. Gimana kalau Bhinneka Tunggal Ika? Boleh. Itu saja nggak sih? Ya, setuju. Apa alasan kamu mengambil tema tersebut? Karena tema tersebut adalah kesepakatan dari kelas kami. Kamu pernah mendengarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Iya, itu kan semboyan negara kita yang arti harfiahnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa tiba-tiba kamu membahas soal tentang itu? Penasaran aja sih, aku pernah lihat banyak orang yang berbeda-beda, entah dari suku agama atau budaya, tapi tetap bisa hidup berdampingan. Itu yang bisa bikin Indonesia uniknya. Betul banget itu. Semboyan itu mengadakan kita untuk saling menghargai, meski ada perbedaan. Kita tetap satu bangsa, satu negara. Iya, benar. Perbedaan itulah yang justru membuat kita lebih kaya dan kuat. Kalau nggak ada perbedaan, Indonesia nggak akan seberagam ini. Setuju banget. Kalau semua orang punya cara pandang yang sama, itu pasti akan jadi lebih monoton. Perbedaan adalah kekuatan dari kita. Makanya, kita harus terus menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu supaya Indonesia tetap harmonis dan maju. Pasti. Setiap perbedaan itu punya nilai-nilai yang bisa menjadi kita pelajari. Semoga semua orang lain saling menghormati dan mengerti. Kamu ada pengalaman yang ngebuat kamu lebih ngerti soal Bhinneka Tunggal Ika nggak? Kayaknya sih ada. Saya dulu pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Bali. Di sana saya bertemu dengan banyak sekali macam-macam teman. Ya, berbeda daerah. Seperti ada yang ada di Papua, Jawa, Sumatera, dan NTT. Meski kita semua punya budaya yang berbeda, tapi kita tetap bisa bekerja sama dengan baik, itu sih yang ada rasanya langsung. Perbedaan tersebut bikin hubungan kita jadi lebih kaya. Wah, menarik ya. Jadi meskipun ada perbedaan, kalian tetap bisa merasa satu ya? Ya, benar sekali. Kita saling bekerja, berbagi cerita tentang adat istiadat dan kebiasaan masing-masing. Waktu itu aku belajar tentang budaya Papua yang sesama, yang selama ini aku belum pernah merasakannya secara langsung. Wah, itu sih keren banget. Aku juga pernah punya teman dari daerah yang beda. Awalnya agak bingung sama kebiasaannya, tapi lama-lama jadi paham. Ternyata walaupun beda nilai-nilai yang kita pegang, gak jauh beda. Misalnya, nilai kekeluargaan dan gotong royong itu universal. Betul, itu dia intinya. Adalah saling memahami dan saling menerima perbedaan semboyan. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma soal suku atau budaya yang berbeda, tetapi tentang cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar, bahkan pola pikir kita hidup di masyarakat yang plural dan kita menghargai setiap perbedaan yang ada.
Iya, kalau dilihat dari perspektif itu, Indonesia memang luar biasa, banyak sekali budaya yang bisa kita nikmati. Tapi, kadang masih ada juga orang yang sulit menerima perbedaan ya. Ya, memang masih ada yang belum sepenuhnya bisa menerima pentingnya toleransi. Tapi aku yakin kalau kita bisa sosialisasikan nilai ini tersebut lama-lama, bangsa kita akan orang-orang bisa lebih menghargai satu sama lain, misalnya dengan saling membantu, saling terbuka, atau ikut program-program yang memperkenalkan keberagaman tentang kita. Setuju banget, sosialisasi itu penting. Kalau anak-anak muda bisa lebih paham tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa membangun Indonesia yang lebih toleran dan inklusif. Apalagi sekarang banyak akses informasi yang dapat kita pahami, entah itu dari media sosial atau bisa secara langsung. Apalagi lebih baiknya kita pergi untuk mencari pengalaman ke daerah lain. Belajar secara langsung itu akan membuat kita jadi lebih berarti. Benar, aku rasa kalau semua orang bisa menghargai keberagaman itu, kita bisa jadi bangsa yang lebih kuat. Bhinneka Tunggal Ika nggak hanya jadi semboyan, tapi jadi cara hidup. Ya, dan yang paling penting banget buat kita sebagai generasi muda untuk menjadi contoh yang baik dalam hal toleransi ini, karena masa depan Indonesia adalah di tangan kita. Setuju banget. Dengan saling menghargai, kita bisa menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kita terus jadi bagian perubahan itu dengan menjaga Semangat Bhinneka Tunggal Ika di hati masing-masing. Kis. Terus punya aku. Ini cara Ika menerang. Oke guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan tadi bisa menambah wawasan, membawa manfaat, dan tentu saja menemani waktu kalian dengan hangat. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar, terima